terakhir kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad. Ini yang terakhir, Bu ya. Oke, yuk. Oke. Sekarang tren sebagian orang Islam latah, gara-gara banyak baca buku latah. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, baik langsung maupun pakai SMS. Merry Christmas and Happy Walihu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Saya ulang lagi ya Bu ya, biar lebih jelas ya. Ya Pak, kurang jelas Pak. Sekarang tren sebagian orang Islam latah, gara-gara banyak baca buku latah. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, baik langsung maupun pakai SMS. Merry Christmas and Happy Walihu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Oke. Ya. Jadi itu Bu. Pak Prianto, yang pertama Pak Prianto coba diulangin Pak. Bapak coba ulangin, kurang jelas ya kata-katanya. Baik. Poin-poinnya aja Pak. Poin-poinnya. Oke, mungkin saya jelaskan aja ya, nggak usah lagi diputar ya Bu ya. Nggak usah, Bapak aja, Bapak jelaskan poin. Iya, Bapak aja. Jadi yang pertama dulu sepertinya Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa haram mengucapkan selamat Natal. Sebabnya pertama, karena kenapa Tuhan justru punya anak, gitu loh. Karena dengan mengucapkan selamat Natal berarti kita mengucapkan bahwa selamat Tuhan punya anak, Tuhan beranak, begitu loh. Nah, terus yang kedua di bagian terakhir dia justru katakan bahwa Tuhan juga punya istri. Tadi kita sempat dengar itu. Namanya siapa? Ngerti siapa namanya? Oke, saya putar ulang ya, biar lebih jelas ya. Namanya katanya siapa tadi Pak? Tunggu. Sebentar Bu, biar saya putar lagi. Oke. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Sekarang tren sebagian orang Islam latah, banyak baca buku latah. Jadi yang saya bisa dengar itu hantamhannya. Santa gitu, nama istrinya Santa katanya. Ya sekitar gitulah, saya kurang ngerti. Yang penting dia menyampaikan bahwa Tuhan punya istri gitu loh. Itu aja yang penting kesimpulannya. Oke Pak. Ya Pak, saya udah tahu ya, nangkep. Oke, UAS ya. UAS ini karena ini termasuk ustadz yang ini ya, yang kontroversial juga gitu. Ya. Jadi dia mengatakan untuk umat Islam haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal. Sebenarnya tidak ada kewajiban ya, di dalam Alkitab tidak ada juga ayatnya bahwa harus mengucapkan selamat Natal. Bahkan untuk merayakan Natal pun tidak ada gitu di dalam Alkitab perintahnya. Tidak ada perintah untuk merayakan Natal pun tidak ada, apalagi mengucapkan Natal ya. Jadi sebenarnya untuk diharamkan di umat muslim untuk mengucapkan Natal itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada kekristenan begitu. Tidak akan mengurangi iman kekristenan, tidak ya. Nah, tetapi justru karena iman dari teman-teman muslim ya, kalau menurut Bapak Somad ini ya, Ustadz Somad ini, karena imannya mungkin rapuh sekali begitu ya. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal itu
itu akan apa ya, imannya nanti dikhawatirkan luntur gitu. Kalau mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristen, takut imannya luntur. Jadi begitu rapuhnya gitu ya iman Islam ini begitu. Ya, kalau kita orang Kristen mengucapin selamat Lebaran kayak mengucapin selamat apa mengucapkan sebentar lagi Imlek, kita ucapkan ke semua umat beragama yang ada di Indonesia ini, itu tidak mengurangi sedikit pun iman kita gitu. Ya, tidak menggerus sedikit pun iman kekristenan kita, tidak ada gitu. Ya, karena itu hanya sebagai apa ya? Ucapan saling menghargai lah sesama umat anak bangsa begitu. Tidak ada hubungannya dengan keimanan, tidak ada gitu. Apakah mengucapkan selamat Natal langsung ya imannya jadi goyah gitu, langsung jadi Kristen dia begitu? Enggak lah gitu kan. Orang Kristen juga mengucapkan Idul Fitri dan segala macam ya, itu enggak akan mengurangi iman kekristenan begitu, karena orang-orang Kristen ini imannya teguh gitu. Enggak mungkin dengan satu kata begitu, satu kalimat itu aja mengucapkan selamat Idul Fitri aja langsung imannya rontok, tidak begitu. Tapi nggak tahu, mungkin imannya Muslim mungkin begitu ya, jadinya apa, dengan mengucapkan selamat Natal saja itu imannya langsung buyar begitu kan. Makanya diharamkan, jangan. Kalau diharamkan itu berarti memang imannya sangat rapuh begitu ya, kita pahamilah. Makanya kita juga tidak terlalu gimana gitu ketika tidak diucapkan selamat Natal gitu ya. Memang saya juga mengalami gitu kan, tidak ada yang pernah mengucapkan itu gitu, karena teman-teman saya rata-rata kan Muslim ya, itu memang tidak, karena memang mereka diajarkan untuk tidak boleh mengucapkan itu, takut imannya rontok begitu ya. Tapi kalau pas Lebaran, wah saya mah santai aja ngucapin dia selamat Lebaran ya kan, selamat Idul Fitri segala macam, nggak akan mengurangi iman saya setitik pun ya kan, tidak akan menggoyahkan sedikit pun gitu, hanya dengan memberikan ucapan selamat hari besarnya mereka gitu, nggak ada. Itulah beda iman kekristenan dengan imannya mereka gitu ya. Maka mereka sangat diprotek sekali, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, karena imannya rapuh, imannya sangat apa ya, seperti apa ya, mendirikan rumah di pasir gitu, di tepi pantai. Jadi dianggap datang ombak sedikit akan hanyut, akan buyar gitu imannya. Ya, jadi dimaklumi saja Pak Perianto ya. Nah, cuman saya herannya ya, ini sekedar ngomong-ngomong aja ya. Jadi di Indonesia ini ya, di Indonesia ini itu banyak pengusaha-pengusaha itu kan orang-orang yang non Muslim ya. Kalau yang punya perusahaan-perusahaan besar-besar rata-rata ya, itu pemberi kerja tuh rata-rata non Muslim begitu, yang punya perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu ya kan. Nah, itu di Lebaran, di hari Lebaran, seharusnya mereka tidak menuntut yang namanya THR, tunjangan hari raya dari orang Kristen, dari bos-bos yang beragama Kristen, harusnya tidak gitu, tidak menuntut THR. Mengapa itu tidak menggoyahkan iman mereka dengan uangnya orang kafir gitu? Mengapa tidak? Harusnya THR jangan dituntut kalau dari orang kafir ya. Takut nanti imannya goyah. Ini uang haram ini dari orang kafir. Nggak usah lah, tolak aja THR-nya. Tapi ada nggak kejadian seperti itu? Nggak ada kan? THR-nya mau dibayar, tapi ngucapin Natal nggak mau gitu. Nah, ini kan lucu. Nah, begitu ya. Jadi marilah kita itu ya saling menghargai, ya saling menghargai, berpikir lebih dewasa, berpikir itu lebih apa ya, lebih arif begitu. Sekedar ucapan itu tidak mempengaruhi iman. Kalau memang iman orangnya teguh, kokoh, ya, kecuali imannya iman rapuh, bolehlah begitu, ya. Nah, kira-kira begitu Pak Pendeta Prianto. Baik. Jadi artinya bahwa yang pertama itu tadi Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa haram ya untuk mengucapkan selamat hari Natal, tapi kok THR tetap dituntut ya Bu ya? THR menuntut mau. Iya, kan lucu. Itu ya. Nah itu, iya harusnya tolak juga gitu, tolak juga. THR-nya halal Bu.
Tapi kalau mengucapin selamat Natal haram. Oh gitu, THR-nya halal, nah, Natalnya haram. Iya. Iya kan? Iya, iya. Karena gini, itu karena seenak EDW gitu ya. Karena THR-nya itu kan ada fisiknya, Bu, ada fisiknya, ada bentuknya. Sedangkan kalau ucapin selamat Natal itu cuman dikata aja, cuman omongan aja gitu, Bu. Tapi kalau THR-nya langsung ada ini, makanya halal. Ya. Oh itu. Iya, 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 iya. Good. Ya lucu aja gitu, lucu. Ya. Tadi dikatakan, Bu, jadi rupanya saya baru ngerti nih. Jadi rupanya yang dimaksudkan oleh Ustadz Abdul Somad itu, istrinya Tuhan itu Santa Maria, nah, kali Bu ya. Mungkin itu maksud dia ya, Santa Maria. Oh, Santa Ibunya Maria. Yesus maksudnya. Oke. Ya. Iya. Iya, jadi dia katanya kalau mengucapkan Natal berarti mengimani ya, mengimani bahwa Allah itu sudah melahirkan anak kan gitu. Ya. Nah, mengimani Tuhan punya istri dan mengimani Tuhan punya anak, begitu kan? Punya anak. Iya kan? Iya. Apakah memang begitu? Ya, di saat mengucapkan selamat Natal, di otak orang yang mengucapkan selamat Natal langsung itu, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Kira-kira memang begitu apa enggak sih? Atau cuma lewat bibir doang, selamat Natal ya, udah lewat aja, enggak pernah berpikir, wah Tuhannya punya anak, Tuhannya punya istri saat mengucapkan itu. Merenung dulu di pojok, aduh, punya anak begitu. Kan enggak gitu kan. Jadi enggak lebay begitulah kali ya, enggak lah, ya kan? Jadi itu juga enggak benar Tuhan punya anak. Mana ada Tuhan punya anak? Ya. Jadi gini loh. Jadi konsep cara berpikir ustadz-ustadz ini itu tidak secara rohani gitu, ya. Tapi secara jasmani. Ya kan? Benar. Jadi dia mengira anak Tuhan, anak Allah itu punya anak. Itu hanya sebutan. Itu hanya sebutan untuk membedakan antara Allah, Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Untuk membedakan itu, maka dipakailah sebutan anak Allah. Itu cuma sebutan. Bukan dia mengandung, melahirkan Allahnya gitu. Di rumah sakit, ada bidannya lagi, kata Habib siapa? Habib Rizik ya? Mana bidannya katanya. Gitu. Jadi itu cara berpikirnya sangat apa ya? Sangat kindis, kekanak-kanakan begitu. Ya, jadi benar sekali. Dipikir secara jasmani, semua dilihat secara jasmani begitu. Tidak, harus dilihat dengan kacamata rohani gitu. Nggak ada Tuhan itu beranak. Ya, mana ada Tuhan punya istri? Nggak ada ya. Ya, nggak ada tuh Tuhan Tuhan apa? Bunda Allah ya, bundanya Allah, mana ada? Tolong dicarikan saya di Alkitab ini satu kata yang menulis ada tulisan Bunda Allah, ada nggak? Pasti nggak ada. Nggak ada, Allah tuh nggak punya bunda. Ya kan? Bahkan kalau mau jujur, Tuhan Yesus itu kalau di King James Version, itu memanggil Maria itu bukan pakai sebutan mother, tapi pakai apa? Pakai sebutan ini, perempuan. Begitu. Ya. Ya kan? Nggak ada dia. Ya. Panggil ibu juga. Tidak dia panggil ibu. Karena Tuhan itu tidak punya ibu. Rahim Maria itu hanya dipinjam 9 bulan untuk ya, tapi Pak? kalau misalnya kita bilang gitu, kalau kita misalnya bilang gitu, Bu, kalau misalnya Yesus nggak manggil Maria sebagai ibu, nanti dibilang lagi, Yesus itu durhaka, nggak menghargai orang tuanya. Anak durhaka. Iya, maling kundang katanya, Pak. Maling kundang. Iya kan? Maling kundang. Iya, semua serba salah lah, mereka itu serba salah bagi mereka itu, ya, nggak ada benarnya gitu, serba salah gitu, Pak. Ya jadi begitulah. Ya itulah memang cara. Iya. Tuhan Yesus kalau di King James Version. Iya, betul. Iya, di King James Version Tuhan Yesus tuh panggil Maria tuh woman. Ya. Wah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang itu, mereka klaim lagi.
Kalau kita pakai yang tadi, Yesus itu adalah sebagai Allah, mereka klaim lagi Bu. Jadi ya kita sih ya ngerti aja lah Bu ya, ngerti aja deh. Iya betul. Karena terus, apa namanya, mereka itu memang mencari-cari. Ya. Betul. Nah, itu cara pikir mereka itu memang seperti itu. Karena gini, artinya kalau mereka dibilang itu anak Allah, berarti mereka pikir Allah punya anak begitu loh. Tapi kalau misalnya mereka harus lebih banyak berpikir, istilah-istilah anak ini kan ada banyak sekali Bu. Kalau kayak anak tangga, emang tangga punya istri, tangga punya anak istri gitu kan? Punya anak kan enggak, anak tangga, anak kunci. Emang mana anak istrinya kunci? Anaknya melahirkan di mana kuncinya? Begitulah Pak. Aduh, parah. Cara berpikirnya. Yang maaf Bu, yang haram lagi menggonggong Bu, yang haram. Aduh. Aduh. Maaf Bu ya, yang haram ini lagi menggonggong tuh. Saya nggak bisa dengar. Iya, yang nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Santai. Jadi artinya kita sudah melihat di sini Bu bahwa memang cara pikir Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad itu memang tidak seperti cara pikir kita ya Bu ya, sebagai orang-orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan ya. Benar. Sekali Bu, jauh sekali perbedaannya.